Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'mun Syarif Hidayat, NIM 008 dari kelas Hukum Dagang B. Di sini saya akan membahas tentang surat berharga yang spesifik pada obligasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, surat berharga adalah surat pengakuan utang, vessel, saham, obligasi, sekuritas kredit, dan setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim dipergunakan dalam pasar modal dan pasar uang. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi sering pula disebut sebagai surat utang, yang berarti perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut berutang kepada masyarakat untuk tujuan tertentu. Misalnya menambah modal perusahaan, membangun pabrik baru, dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis obligasi pada umumnya yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristik tersebut diantaranya yang pertama, ada nilai penerbitan obligasi atau jumlah pinjaman dana. Dalam penerbitan obligasi, maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan dana 14 miliar, maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan atau bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo. Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Namun untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu 5 tahun atau sampai 10 tahun. Biasanya semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati investor karena dianggapnya resikonya semakin kecil. Nantinya pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut. Karakteristik yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Untuk menarik investor pembeli obligasi tersebut, maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik, misalnya 17% atau 18% per tahunnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi, yang dimana jenis kupon tadi bisa berbentuk fixed rate dan variable rate untuk alternatif pilihan bagi investor. Karakteristik yang selanjutnya yaitu jadwal pembayaran suku bunga. Kewajiban pembayaran kupon ini dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan tribulanan, semesteran, ataupun tahunan. Ketepatan waktu pembayaran kupon ini menjadi aspek penting untuk menjaga reputasi dari obligasi tersebut. Dan karakteristik obligasi yang terakhir yaitu jaminan, di mana obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Namun dalam penerbit obligasi, kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak, karena yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor. Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan menarik, yaitu memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon dan keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Meskipun termasuk surat berharga dengan resiko yang relatif rendah, namun obligasi tetap mengandung beberapa resiko. Di antaranya resiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi, maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi, serta resiko tingkat suku bunga. Dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemilik obligasi tersebut. Nah, obligasi merupakan satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.